Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dulur, bertemu dalam kajian rutin kita tiap Sabtu malam Ahad tiap pekan. Kali ini jamnya agak maju. Apa? Semoga dulur-dulur juga dalam keadaan santai dan sepertinya setelah habis nyate ini. Kali ini kita akan bicara tentang rezeki, dan ini kayaknya topik yang memang banyak disukai orang, tetapi kita akan coba bedah dalam 30 menit ke depan dari sisi yang lebih dalam bahasan anak muda. Karena itu maka saya saat ini ditemani oleh anak saya yang baru mulai belajar tentang bagaimana sesungguhnya hidup dan kehidupan ini. Sebelum itu saya ingin bicara banyak juga tentang bagaimana Gus Fio. Bentar. Sebelum tanya. Suaranya agak keras nih. Suaranya agak keras. Apa yang mau kita bicarakan kali ini kira-kira? Tentang rezeki. Rezeki kenapa? Suaranya agak keras dikit. Tentang rezeki karena sebenarnya kan udah mulai besar, jadi adalah keinginan untuk mencari rezeki secara mandiri gitu. Emang uang jajan dari Abi kurang? Siap cukup, cuma ya adalah karena kalau mendapatkan uang sendiri itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Jadi inginlah mencari rezeki. Ya. Terus apa yang ditanyakan apa kira-kira? Pertanyaan dari Sabio gini, Bi. Jadi kata Allah kan rezeki itu sudah ada jatahnya. Nah, jadi ketika Vio mencari rezeki itu berarti bekerja ala kadarnya saja. Jadi nggak perlu berusaha keras. Apa itu benar atau bagaimana? Jadi gini, keliru kalau kita kurang keras. Kemudian misalnya gini, kan ada orang yang bilang begini ya, para pemirsa semuanya. Rizki, jodoh, mati itu sudah diatur Allah. Ya memang betul. Jadi rizki, jodoh itu memang sudah diatur Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita itu lalu pasrah begitu aja, lalu apa adanya, nggak berusaha keras, toh nanti rezeki akan datang sendiri. Keliru. Jadi sesungguhnya kita dalam konteks mencari rezeki itu adalah kita harus bekerja keras. Cuma memang begini konsepnya, Vio. Jadi ini juga untuk pedoman kamu ke depan nanti ya. Sesungguhnya Allah memberi kita karunia, termasuk alam semesta ini, termasuk organ-organ tubuh kita ini. Kita ini sudah diberi Allah kecerdasan yang luar biasa, kesempurnaan akal yang luar biasa. Keliru kalau kita tidak manfaatkan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, dalam konteks rezeki, ada yang mengatakan santai-santai aja. Itu sebenarnya benar juga, tetapi keliru juga. Jadi ya benar ya keliru. Benar dari sisi apa? Dari sisi bahwa kita itu tetap harus berusaha keras, tetapi tetap tawakal. Maksudnya begini, kita tahu bahwa Allah membekali kita ketika kita sudah di dalam rahim, kemudian Allah membentuk, menaruh tangan kita, menyobek mulut kita ini, dalam tanda kutip ya, menyobek mulut kita ini, kemudian memasang hidung, memberi tangan, memberi kaki. Pada saat yang sama itu Allah sebenarnya sudah menentukan rezeki untuk kita. Jadi nggak mungkin, nggak ada rezeki itu nggak mungkin. Cuma kita memang tetap, Allah berfirman juga itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum atau orang itu merubah nasibnya sendiri. Jadi perintah bekerja keras tetap gitu loh. Cuma begini konsepnya itu. Kadang manusia itu keliru dalam mencari rezeki, itu terlalu fokus di mencari rezeki sampai lupa dengan itu. Nah, yang mungkin untuk remnya itu tadi di situ. Remnya itu jangan terlalu fokus cari rezeki sampai melupakan kaidah-kaidah yang diperintahkan Tuhan. Orang karena terlalu khawatir. Emang kamu khawatir? Kalau khawatir kenapa? Kenapa? Karena dia itu kira-kira mampu nggak sih? Nah, ini. Belum ada. Nah, gini. Jadi sebenarnya, jadi kita tidak boleh terlalu khawatir bahwa kita akan kekurangan rezeki. Allah pasti. Karena Allah berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka. Termasuk nahnu narzuqukum
wa iyyakum wa iyyahum. Ada di ayat lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi perbandingannya gini aja ya. Jadi Allah itu memberi rezeki kita itu memberi modal kita itu alam dan tubuh kita ini. Itu modal. Ibaratnya gini. Kalau kamu tak kasih uang 10 juta, terus tak suruh beli beras 1 kilo misalnya, itu kebanyakan uangnya atau kebanyakan yang dibeli? Kebanyakan uang. Kebanyakan uangnya atau? Nah, berarti uang 10 juta untuk beli beras 1 kilo atau gula 1 kilo kebanyakan uangnya. Nah, Allah berfirman bahwa kita ini diciptakan Allah di dalam fi ahsani taqwim, di dalam kejadian yang sebaik-baiknya. Kita sempurna ini. Ada satu penelitian itu, otak ini, kalau otak ini kan terdiri dari misalnya kabel gitu, kabel-kabel. Seandainya otak ini, kabel-kabelnya otak ini disebar gitu. Lapangan itu penuh. Lapangan sepak bola itu penuh. Satu otak manusia. Jadi misalnya, kamu tahu motherboardnya komputer itu kan ada sirkuit-sirkuitnya itu. Itu kan ada jalur-jalurnya. Otak manusia itu, kalau misalnya disebar di satu lapangan gitu, sirkuitnya itu selapangan bola itu. Betapa bahwa Allah membekali kita luar biasa modal yang besar. Tetapi kalau otak ini, gitu, apalagi kita diberi kemampuan nurani juga, kita manfaatkan hanya untuk cari rezeki. Itu kayak dikasih uang 10 juta hanya untuk beli beras 1 kilo. Jadi naif sekali kalau manusia kemudian dengan bekal ahsani taqwim ini, lalu kemudian dia merasa kesulitan cari rezeki. Makanya Allah berfirman tuh di dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Loh, manusia kan ibaratnya kita ini diperintah Allah untuk ke dunia. Kita ini diperintah Allah ke dunia untuk diuji. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu, aku tidak menciptakan hidup dan mati kecuali untuk menguji manusia. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, untuk mencari siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Itu berarti diuji nih. Kita lalu dibekali apa otak yang sempurna, lalu alam semesta. Lihat toh, sumber daya alam semesta ini. Ini modal kita. Lah kok ternyata kemudian kita hidup ini hanya untuk cari rezeki. Makanya Allah berfirman tadi, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Loh, sebentar toh, seta. Manusia itu tak suruh ke dunia itu bukan hanya untuk cari rezeki saja gitu. Bukan kok untuk nyari makan buat aku, kata Allah. Kenapa? Karena praktek hidup manusia ini, wahai pemirsa, ternyata yang dilakukan adalah hanya untuk cari rezeki dan cari makan. Allah bukan kok melarang orang cari rezeki dan cari makan, bukan. Tetapi karena besarnya potensi yang dimiliki manusia, lalu hanya untuk cari rezeki dan cari makan. Nah, ini yang ditegur sama Allah gitu loh. Jadi kamu juga harus punya konsep begitu. Tetap bekerja keras, tetap cari usaha, tetap mencari lini-lini sektor usaha yang mungkin bisa mendatangkan banyak karunia Allah, tetapi dengan satu mindset bahwa Allah pasti menjaga. Jangan takut gitu. Enggak. Pertanyaan selanjutnya itu seperti ini. Terkadang kan orang ketika mencari rezeki itu sering menghalalkan segala cara. Padahal kita kan diajarkan disuruh untuk mencari rezeki yang halal. Nah, itu bagaimana agar kita punya prinsip? Jadi gini, sekarang sebelum sampai kepada halal dan haram itu, karena halal dan haram itu sifatnya adalah subjektif agama kita, ya toh. Tapi sebelum ke sana ini, kita bicara dulu tentang kemampuan orang mencari rezeki ya. Saya tidak kemudian gampang gitu, enggak. Tapi gini, perbandingannya aja. Kalau tadi perbandingan otak manusia itu disebar itu satu lapangan bola. Sekarang aku mau tanya. Ambil seekor semut nih. Seekor semut di sini, lalu masukkan ke botol. Ya, masuk botol air mineral misalnya, masukkan. Kemudian semut ini kamu ke lapangan terbang, lalu naik pesawat, lalu kamu berangkat pesawat itu ke Papua. Kita sekarang di Jawa Timur nih. Kamu naik pesawat ke Papua, bawa seekor semut yang ada di dalam botol tadi. Lalu semut ini lepaskan di Papua. Kira-kira semut ini bisa hidup, bisa cari makan? Pasti bisa. Hah? Pasti. Yang keras suaranya. Pasti bisa.
Bisa. Apakah semut ini kira-kira mengeluh kepada Tuhan karena misalnya, waduh kok sulitnya gini cari rezeki? Sama sekali tidak. Yang keras suaranya. Sama sekali enggak. Artinya, kamu bisa kira-kira membayangkan otaknya semut seberapa? Sangat-sangat kecil, Mas. Nah, dibanding dengan otakmu? Beda jauh. Nah, semut aja ndak khawatir, Pio. Lalu kemudian Vio khawatir, kira-kira malu nggak sama semut? Memalukan sekali. Memalukan sekali, kurang keras suaranya, biar dengar pemirsa. Kalau kamu tuh memalukan sekali, nah nanti setelah ini jangan memalukan lagi. Siap. Gitu loh. Kalau semut yang benar-benar juga sama-sama ciptaannya Allah, dia ndak pakai sekolah, dia ndak pakai apa. Tapi dengan karunia Allah itu dia berani hidup, dia ndak takut hidup. Percaya bahwa ada banyak karunia Allah yang bisa dimanfaatkan. Nah, masalahnya kemudian orang ini seringkali dalam mencari rezeki itu kriterianya keliru. Gitu. Nah, itu kriteria tentang standar keren, tidak keren, banyak atau sedikit. Itu sebelum kita bicara, sebenarnya rezeki itu kan konsepnya bukan hanya halal, tapi toyib juga. Halal itu subjektif kepada kita, agama Islam. Tapi kalau toyib ini bicaranya tentang sehat, baik, gitu ya. Baik itu di dalamnya ada sehat, ada tidak merugikan orang, banyak ini toyib itu. Nah, kadang bahkan yang toyib saja loh manusia itu dilanggar, asalkan demi kriteria banyak. Nah, konsep banyak ini loh yang bikin cari rezeki ini rumit. Ya toh, pemirsa semuanya? Hah? Iya, jadi kalau misalnya konsepnya bukan kok banyak, tapi barokah, nggak sulit cari rezeki itu. Tapi karena konsepnya banyak, akhirnya yang terjadi adalah rakus, greedy, tomak. Nah ini, maka konsep yang ini adalah kita ini harusnya dikasih Allah bahan berupa kelengkapan tubuh dan lain sebagainya ini. Ibarat kalau kamu misalnya disuruh ibumu waktu kecil, dikasih uang 50 atau 100 ribu. Terus dikasih apa ini? Daftar belanjaan. Beli bawang merah, beli apa, dikasih sana. Loh, terus kamu ini, gitu, belanja. Tapi begitu di tengah jalan, di situ ada orang jual pentol. Terus di situ ada orang apa lagi? Jual mainan. Ada teman-temanmu lagi main kelereng. Kamu nggak punya kelereng. Uang 50 ribu ini, kamu ternyata ujuk-ujuk beli ini. Ibumu yang di rumah nunggu lama. Ini kemana Pio nggak datang-datang? Gitu. Akhirnya nyuruh mbakmu yang Mbak Gani itu. Nyuruh datang. Coba tolong disusul itu. Nah, Gani datang. Nyusul kamu. Nah, pada saat nyusul kamu ini gimana? Kamu tetap bawa catatan belanja, tapi catatan belanja ini kamu simpan. Nah, ini ibaratnya kita, Gus Pio. Kita ini diminta Allah, dikasih nih catatan belanja, apa? Quran hadis. Kamu itu harus, apa modal kita yang 50 ribu tadi? Ya kelengkapan alat pikiran kita ini. Alam semesta ini kan uang 50 ribu tadi. Untuk belanja apa? Untuk belanja ketaatan kepada Allah. Daftar belanjanya ada itu di dalam Al-Quran dan hadis itu, saudara. Nah, tetapi ternyata alam semesta dan kelengkapan tubuh kita ini tidak untuk ketaatan kepada Allah sesuai dengan daftar perintah larangan di dalam Al-Quran tadi, tetapi malah kita pakai untuk menuruti nafsu kita, bermain-main, bangun rumah mewah, mobil mewah. Akhirnya apa? Allah nyuruh kakak kita, siapa? Misalnya dalam tunduk kitab kakak adalah Rasul dan para nabi. Itu loh, susu loh manusia itu. Wong dia dulu itu nggak tak suruh gitu. Kok terus gitu? Nah, sehingga dalam konteks rezeki ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus pahami bersama. Gitu. Ada lagi? Misal kan Sapio udah dapat rezeki nih. Nah, lalu pasti kan ada dalam hati Sapio itu, rezeki ini hasil kerjaku sendiri, jadi ya cukup untuk diriku sendirilah, nggak perlu aku bagi. Padahal kan di agama Islam sendiri khususnya itu kan diajarkan untuk berbagi, karena bedanya manusia dengan hewan itu kan manusia ketika mempunyai rezeki itu bisa dibagi dengan sesamanya. Nah ini bagaimana bisa mengendalikan nafsu Sapio untuk ketika mempunyai rezeki itu bisa berbagi kepada sesama. Jadi gini ini. Nanti untuk kamu juga ini ada 7 tips ya. Ada 7 tips yang bisa kamu pakai untuk ketika bicara tentang rezeki ya. Yang pertama saya catat nih di sini memang.
Pas ini pertama. Yang pertama adalah halal dulu. Ya, halal. Karena kita ada halal. Bicara halal ini adalah bicara tentang apa yang kita percaya baik menurut Allah. Enggak hanya baik menurut kita. Tapi kita harus yakin bahwa baik menurut Allah pasti sebenarnya baik untuk kita. Itu halal. Kamu jangan jual minum keras. Tidak halal. Tapi sebenarnya selain tidak halal, itu adalah tidak thayyib. Karena minuman keras merusak pikiran, merusak tubuh. Nah, kalau bicara halal, maka kita bicara tentang batasan yang sudah pasti jangan dilanggar. Kalaupun misalnya ada tawaran yang banyak ke kamu, dan itu sudah pasti mendatangkan laba yang banyak, tetapi kamu tahu bahwa itu semenarik apapun, tinggalkan. Jangan. Nah, ini godaannya berat ini, karena kita hidup di dunia realita ini. Kalau di dunia yang ideal memang kita seolah-olah nggak ada, tapi kanan kiri ini ada yang bilang bahwa malaikat pun kalau masuk sistem itu akan jadi iblis gitu. Nah, apalagi kamu nggak malaikat gitu. Maka jauhi itu sistem itu, sesedikit apapun, sesyubhat apapun, jauhi itu. Lalu yang kedua, itu adalah ketika proses bekerja. Ketika proses bekerja, kamu entah bekerja jadi pedagang, entah jadi petani, entah jadi pegawai dan lain sebagainya. Proses bekerja itu banyaklah ingat Allah. Banyaklah merasa Tuhan menggenangi kita. Tuhan membersamai kita. Apa fungsinya itu? Pertama fungsinya adalah ketika kamu akan merasa diawasi Tuhan tuh. Kalau kamu berdagang, kamu nggak akan berani ngomong, ini sudah ditawar orang. Padahal belum. Karena kamu diawasi siapa? Tuhan. Nah, saya dengar kan kamu jualan motor gitu kan. Terus ngomong, ini tadi sudah ditawar orang gitu sebenarnya. Hah? Nggak boleh. Kenapa? Itu terjadi karena kita ini nggak merasa digenangi oleh. Tapi kalau kita merasa digenangi oleh Tuhan, kita nggak akan berani macam-macam. Kamu jadi pegawai. Kalau merasa jadi digenangi oleh Allah, gak mungkin berani korupsi. Gak nunggu KPK mengawasi nyadap handphone kamu. Kamu sudah disadap oleh siapa? Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun Atid. Tidak ada satupun ucapan, perkataan maupun tindakan kita yang tidak dicatat dan direkam oleh Raqib dan Atid. Ini recorder terbaik ini. Merasa digenangi Allah. Dan nanti manfaatnya ketika kita merasa begitu, rizki yang kita terima itu barokah. Karena didasarkan pada apa? Selalu mengingat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau rizki yang jangan gengsi. Jangan gengsi. Tentukan dulu sendiri standar keren menurutmu. Jangan ikut standar orang lain. Anak muda sekarang yang alay itu biasanya pandangannya adalah drakor-drakor apa? Hah? Ya drama Korea atau apa yang kemudian saya nggak ngomong drama Korea jelek, itu urusan subjektif banget itu. Tapi yang jelas ketika pandangan kita itu melihat seolah-olah rezeki atau itu hanya bicara tentang yang di kantor, yang di ini dan sebagainya, ya, berdasi, bersepatu. Ini keliru. Betapa banyak rezeki itu ada pada sektor-sektor yang tidak berdasi. Kamu tahu jualan pentol yang keliling Semakaitan? Suaranya yang keras dong. Suaranya yang keras. Siap tahu. Nah, gitu biar semangat. Itu yang keliling itu, jual pentol itu. Banyak jual pentol itu yang bisa nyekolahkan anaknya sampai kuliah. Padahal hanya jual pentol keliling. Tapi banyak juga yang berdasi, tapi tidak mampu nyekolahkan anaknya. Tapi bukan kok saya kemudian anti berdasi. Wong Abi dulu kamu sendiri tahu kan? Sebelum sarungan gini juga. Nah itu, jadi apakah berdasi, sarungan, atau macul, itu jangan bicara gengsi. Yang penting apa? Halal, tidak ganggu orang, tidak melanggar perintah agama, tidak melanggar peraturan negara, ya toh? Dan kamu tidak menipu orang, jalani. Jadi kalau misalnya meskipun kamu gini, nanti kuliah dan sebagainya, lalu nanti kamu harus bekerja di agrobisnis pertanian, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan gengsi. Kalau kemudian ada yang nggak mau jadi istrimu karena nggak mau pekerjaanmu, ya cari istri yang mau apa adanya kamu. Gimana? Siap. Siap. Yang keempat,
Kamu bekerja harus berdasarkan prinsip hidup. Jadikan ideologi itu sebagai satu prinsip utama. Misalnya kamu bekerja, ada kontrak kerja dengan perusahaan mana, dengan usaha mana. Kamu udah mau deal ini, bekerja, ada kontrak kerja ini. Tapi ternyata kemudian pekerjaan kamu ini mewajibkan kamu atau mensyaratkan sesuatu yang berlainan dengan prinsip hidup kamu. Kamu harus memilih prinsip hidup. This is our dignity. This is my way. Nah, jangan sampai hanya karena rupiah, hanya karena dolar kamu menggadaikan prinsip hidup kamu. Apalagi ideologi hidup kamu. Jangan. Rizki bisa dicari, ideologi jangan digadaikan. Nah, misalnya kamu ikut satu perusahaan, tapi kemudian kamu diwajibkan untuk tiap bulan ikut dinner dengan meminum minuman keras dan sebagainya. Kalau nggak ikut itu kamu dipecat. Kamu pilih mana? Siap dipecat. Kamu jangan mau dipecat. Kamu pecat perusahaan itu. Siap laksanakan. Gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Bukan kamu yang I will fire you, tapi kamu yang ngomong sama perusahaan itu, I will fire you. Tak pecat kamu dari hidupku. Gitu. Jadi prinsip hidup harus tetap nomor 1. Gitu. Kita masih bisa. Kita harus jadi orang yang merdeka, free man. Gitu. Freedom. Jadi kita orang-orang merdeka dalam menentukan cari rezeki. Rezeki bisa dicari. Semut aja nggak takut kok. Masa kita hanya karena rezeki lalu kemudian. Nah itu yang keempat. Lalu yang kelima yang saya cari catatan juga, harus berpikir mandiri. Jangan mau jadi apa ya? Jangan mau, harus out of box. Jadi berpikir out of box itu berpikir yang tidak hanya satu sektor gitu loh. Kemampuan survival itu penting di dalam bekerja. Misalnya hari ini kamu jualan motor, terus ternyata dalam satu titik itu bisnis otomotif sepi, anjlok. Kamu jangan kemudian, wah enggak, harus berpikir, wah ya apa ya? Kelihatannya jualan timun ini penting ini. Langsung jangan kok, waduh nanti, enggak. Jadi berpikirnya itu out of box, berpikirnya itu benar-benar luas. Itu makanya kemudian kemandirian. Nah yang keenam ini adalah bicara tentang how to be leader. Jadi kepala itu penting. Kamu kalau bisa, bukan kok kemudian jadi ekor itu jelek ya, jadi karyawan itu jelek, enggak. Tapi kalau bisa kamu jangan jadi karyawan. Sekecil apapun bisnis yang kamu jalani, jadilah bos di sana. Jangan jadi jongos, jadilah bos. Sekecil apapun. Karena kamu akan jadi orang yang merdeka. Petani itu para bos itu. Jadi seolah-olah mereka punya sawah dikit, bos itu. Saya mau nanam apa hari ini, terserah saya. Bayangkan kalau semua petani di Indonesia ini mogok. Orang mau makan apa itu? Loh iya toh. Jadi orang merdeka itu orang yang punya power untuk menentukan. Jadi jangan pandang remeh itu para petani itu. Para petani itu kalau mogok bahaya. Ya kan? Kalau buruh pabrik mogok kadang masih bisa pakai mesin ya toh. Nah, petani mogok semua. Robot belum ada. Iya oke lah sekarang ada mesin kombi, mesin apa. Tapi kan masih harus digerakkan manusia. Kalau bertani cocok tanam kayak gini sudah. Nah, apalagi kalau nelayan mogok semua. Nah, itu susah. Nah, jadi kemandirian itu. Lalu yang terakhir adalah tentang kita harus membawa nikmat hidup ini dalam konsep yang sederhana. Caranya biar gimana? Hasil kerja kita itu biar kamu bisa menikmati hidup. Hasil kerjamu, nikmati apa adanya aja di dunia ini. Dengan stylenya itu style humble, style yang ordinary aja. Kamu bisa jadi an extraordinary person, jadi orang yang luar biasa dengan menjadi ordinary person. Artinya apa? Hiduplah sederhana. Maka nikmati hasil hidupmu itu dengan style sederhana. Kamu nggak akan terburu nafsu. Sementara kalaupun dikasih Allah rezeki banyak, bawa pulang ke akhirat. Loh, jadi kamu akhirnya dunia dapat, akhirat dapat. Itu konsepnya gitu. Gimana? Ya,
baik jadi semut tapi kepala daripada jadi gajah tapi ekor. Jadi lebih baik. Ya, bisa begitu juga, tetapi kita tidak menafikan bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi kepala itu. Jadi karyawan nggak apa-apa itu, tapi harus merdeka. Jadi kan kembali kan tadi ada beberapa prinsip ya. Kalaupun kamu jadi karyawan, tetaplah mendahulukan dignity tadi, tetaplah mendahulukan prinsip, gitu. Nggak apa-apa sama jadi karyawan, tetapi prinsip harus tetap diutamakan. Misalnya, sampean kerja di satu toko atau di satu bengkel atau apa, kemudian sampean ingin agar setiap jam 12 siang tetap diberi waktu untuk sampean beribadah, sholat kepada Tuhan gitu. Lalu nggak apa-apa jadi karyawan selama pimpinan membolehkan gitu. Kerja di situ nggak apa-apa jadi karyawan. Tapi kalau kemudian ternyata dilarang-larang, oh enggak. Kalau sudah dilarang ini persoalannya persoalan prinsip. Saya terkait tentang poin yang terakhir tadi. Ya. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Tentang hidup sederhana tadi. Nah, dalam hal hidup sederhana ini kan ketika kita bekerja itu kan ada motivasi membeli barang-barang mewah. Karena kan ketika kita mempunyai barang-barang mewah itu kan menjadikan motivasi tersendiri untuk bekerja kita makin giat. Ya. Kamu akan diperbudak. Kenapa? Karena barang mewah tidak ada habisnya tuh. Motivasi boleh aja, tapi kamu bisa merubah motivasi berdasarkan kamu sendiri. Jangan disetir motivasimu oleh tren orang lain. Kamu diperbudak nanti. Hari ini kamu misalnya bisa beli sepeda motor dalam tanda kutip X misalnya. Sudah merasa berhasil, tapi karena standarnya adalah kemewahan. Besok ini berubah sudah. Kamu akan mati-matian agar bisa punya mobil X. Mobil X pengen punya mobil Y punya mobil Z, dan seterusnya. Hidupmu akhirnya tidak pernah menikmati hasil kerjamu. Kenapa? Karena hasil kerjamu dinikmati oleh para produsen barang mewah tadi. Kamu hanya diperalat agar, kalau kamu sukses itu ini loh citranya. Kamu hanya dikatakan gitu. Dan kamu hanya mendapatkan satu kata, wow. Padahal untuk beli kata wow, kamu harus punya uang ratusan juta. Dan memeras keringatmu hanya untuk kalimatnya orang, wow. Jadi kamu sebenarnya tidak sedang menikmati hidupmu, tapi hidupmu sedang dinikmati dan diperas orang lain. Do you want it? No. Okay. Saya rasa itu dulur obrolan saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk dulur-dulur semua. Insya Allah kita ketemu pekan depan tiap Sabtu malam Ahad di jam 19.30 atau jam 19 WIB bisa disediakan. Dan untuk yang tidak mengikuti live streaming ini bisa mengikuti di channel YouTube saya di Glory Mohtar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Sukses untuk dulur semua, sukses dunia, sukses akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.